Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku dimanapun Anda berada. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap channel Mitra TV Banyuwangi yang begitu luar biasa, perkembangannya begitu pesat, dan semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas. Alhamdulillah, barakallah. Semakin lama semakin panas juga kalau kita mengikuti perkembangan Yaimin bersama Mbak yang paling cantik sekali, Mbak Sahara, di mana Mbak Sahara begitu luar biasa bisa mengakomodir warga untuk mengusir Yaimin. Nah, ada apa? Tetapi yang mengusir itu mayoritas kok laki-laki semua. Nah, ada apa? Jangan berpikir macam-macam ya. Dan baru-baru ini ada seorang bocah yang begitu luar biasa tampan, yaitu Mas Agil, ikut campur marah-marah kepada Yaimin. Mas Agil, begitu luar biasanya kamu. Loh, jangan berpikir macam-macam ya. Nggak boleh kita berpikir ke sana, yang positif saja ya. Nah, itu saudaraku ya. Nah, sekarang Mbak Sahara dipanggil oleh pihak yang berwajib. Tuntutan oleh netizen, mari kita simak. Hei Sahara, relasi lu cuma sekelas sopir, sedangkan Yaimin sekelas PM Malaysia. Kawal Sahara sampai baju oren. Perseteruan antara Yaimin dan istri pemilik rental mobil itu kini terus berlanjut. Polresta Malang Kota memanggil Sahara selaku pemilik rental mobil yang telah melecehkan Yaimin ex-dosen UIN Malang. Hari ini alih-alih datang memenuhi panggilan Polresta Malang, Sahara justru kabur keluar kota dan meminta penundaan pemeriksaan. Polresta Malang mengaku akan terus melakukan pemanggilan ulang terhadap saudari Sahara. 3 kali tidak penuhi panggilan, Polresta Malang secara tegas akan seret paksa pihak yang bersangkutan. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, membenarkan adanya permintaan penundaan pemeriksaan dari Sahara, di mana rencananya pemeriksaan dilakukan pada hari ini, 3 Oktober 2025. Yudi pun menambahkan penundaan dilakukan karena yang bersangkutan, yakni Sahara, saat ini mengaku tengah berada di luar kota dengan alasan urusan keluarga. Sementara itu, mantan dosen UIN Malang, Yaimin, mengaku sakit hati disebut problematik oleh pihak Sahara yang tak lain difitnah sebagai pelaku pelecehan seksual. Menurut Yaimin, ucapan tersebut dinilai telah merendahkan martabat dan mencoreng nama baiknya di depan publik. Tak hanya itu, fitnah kejam tersebut justru ditelan mentah-mentah oleh kuasa hukumnya. Dalam pernyataannya, ia pun mengatakan jika Yaimin telah melakukan tindakan seksual terhadap kliennya. Fitnah kejam yang dilontarkan oleh Sahara dan kuasa hukumnya itu pun langsung mendapat komentar pedas dari netizen. Namun pengacara yang merupakan kuasa hukum dari Sahara ini secara terang-terangan menantang netizen seluruh Indonesia. Netizen luar biasa ya, menuntut Mbak Sahara sampai baju oranye. Jadi netizen mengawal cerita ini supaya Mbak Sahara pakai baju Shopee. Pakai baju oranye. Subhanallah, saudaraku yang dirahmati Allah. Ya, semoga saja hukum bertindak tegas agar orang-orang yang melanggar hak pribadi seseorang bisa ditindak. Nah, ini menurut saya melanggar hak pribadi. Karena beliau Yaimin ini kan berhak menempati tanah yang dia beli, berhak menempati rumah yang dia beli. Kenapa kok terusir di lingkungan itu? Ada apa? Sehingga terjadilah pengusiran. Tetapi walaupun kata Bapak Lurah, bukan pengusiran, menolak. Nah, menolak sama diusir itu apa bedanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, seandainya saya punya rumah, beli tanah di salah satu desa, dan tanah itu saya tempati. Akan tetapi di desa itu tidak menerima saya.
Padahal itu hak milik saya. Saya seakan-akan menjadi orang yang terdolimi. Hak saya dirampas di tanah itu. Hanya gara-gara fitnah. Apa yang saya rasakan? Tentu saya sakit hati. Tetapi Yaimin dengan begitu luar biasanya tidak menunjukkan ekspresi yang mendalam, tidak menunjukkan ekspresi yang melawan begitu keras. Luar biasa saya acungi Yaimin. Walaupun diintimidasi, dipersekusi, akhirnya Mbak Zahara kena getahnya. Dipanggil pihak kepolisian. Mari kita simak, saudara. Yaimin melaporkan adanya penyemaran baik yang dilakukan Zahara. Proses kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Usai konflik bersama ex-dosen UIN Malang, Imam Muslimin atau dikenal sapaan Yaimin, usaha Zahara sebagai pemilik rental kini langsung tuai kerugian besar. Bahkan pihaknya dijerat dengan pasal berlapis. Seolah salah lawan, Zahara kini tak berani memperlihatkan mukanya kembali di muka publik. Sementara Yaimin justru faktanya adalah orang yang terpandang di kalangan orang-orang elit. Gerak-gerik Zahara dan keluarga pun mulai panik karena jeruji besi telah menantinya. Hal ini diperlihatkan oleh Denny Sumargo saat datang di podcast miliknya, meski alhasil podcast tersebut gagal ditayangkan. Seperti diketahui, semuanya terjawab bahwa Yaimin berhak untuk dibela. Tanpa Zahara sibuk mencari validasi pun, netizen Indonesia telah bisa menilainya bahwa 1. Yaimin penduduk asli terusir. 2. Yaimin difitnah cabul. 3. Yaimin wakaf tanah untuk jalan tapi justru disalahgunakan Zahara. 4. Yaimin dipersekusi oleh Zahara dan gengnya. 5. Yaimin mendapat diancam oleh Zahara. Perseteruan antara ex-dosen Universitas Islam Negeri atau UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin dengan tetangganya Zahara yang viral. Podcast Denny Sumargo ini terlihat gambaran yang luar biasa. Ya, ada yang menulis, tidak saya baca begitu, ya, tetapi anggapan netizen bahwasanya settingannya Mbak Zahara ini kelihatan bohongnya. Betul atau tidak, ya itu hanyalah netizen. Netizen amat sangat jeli sekali melihat setiap detik masalah ini. Terima kasih saudaraku yang dirahmati Allah. Semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas, dan terima kasih dukungannya. Tulis terus di kolom komentar, share, like, dan subscribe Anda saya harapkan. Terima kasih, saya akhiri salam budaya, namo buddhaya, om santi 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 om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sakung ing tumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.